want to know what it is. What truth? You have to see it for yourself. This is your last chance. After this, there is no turning back. You take the blue pill. You take the red pill. Remember, all I'm offering is the truth, nothing more. Video ke-57 berjudul Mengapa Ajaran Tritunggal Sebuah Misteri dan Bagaimana Memahaminya dengan Logika atau Iman. Doktrin Allah Tritunggal adalah ajaran sentral Kristen yang demikian unik sehingga konsep ajaran ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain manapun juga di dunia ini, dan juga sekaligus kontroversial karena kebenarannya telah diperdebatkan selama berabad-abad oleh orang-orang Kristen itu sendiri. Kontroversial dan unik adalah ketika ada seorang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, mengaku sebagai penganut Tritunggal atau Trinitarian, tetapi jika kita cermati pemahamannya itu, sebenarnya bukanlah ajaran Tritunggal. Misalnya pendeta Gilbert yang sangat terkenal itu. Silakan cek videonya dan bandingkan dengan pendeta-pendeta lainnya seperti Bapak Dr. Stephen Tong atau Bapak Estra Soru yang menjelaskan topik yang sama, yaitu Tritunggal, atau bahkan video-video channel ini yang akan menjelaskannya secara berseri. Anda akan melihat perbedaan pemahamannya. Link khotbah pendeta-pendeta tersebut saya berikan di bagian deskripsi. Mengapa ada pendeta yang mengaku sebagai Trinitarian tetapi bisa salah menjelaskannya? Pertama, kita juga harus menyadari bahwa setiap pendeta memiliki tingkat pengetahuan teologi yang berbeda. Oleh karena itu, saya sangat menyarankan carilah, dengarlah, dan belajarlah kepada pendeta yang berpengetahuan baik. Ini penting bukan saja demi kehidupan kekal kita sendiri, tetapi juga terhindarkan dari penyesatan kelompok-kelompok anti-Tritunggal seperti saksi-saksi Yehova. Jika kita mengerti doktrin Tritunggal dengan baik, mustahil kita bisa terjerat dengan jebakan pertanyaan-pertanyaan yang biasa diajukan oleh saksi-saksi Yehova saat kita berdiskusi dengan mereka. Misalnya pertanyaan jebakan itu adalah, jika Yesus adalah Allah, mengapa ia berdoa di Taman Getsemani? Apakah berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Nah, jika Anda telah menyaksikan seri video Tritunggal ini secara utuh dan tuntas, saya jamin Anda bisa menjawab setiap argumen saksi Yehova secara alkitabiah, bahkan membuktikan bahwa ajaran saksi Yehova lah yang sesat. Kedua, seorang pendeta mencoba menjelaskan ajaran Tritunggal dalam pemahaman yang sederhana agar dapat mudah dimengerti dan diterima oleh pendengarnya secara rasio dibandingkan dengan ajaran Tritunggal yang sebenarnya, yaitu mustahil diterima secara rasio karena melampaui akal manusia untuk memahaminya. Namun demikian, ajaran Tritunggal bisa dipahami dan dimengerti karena tidak bertentangan dengan rasio. Almarhum pendeta Dr. Billy Graham mengatakan, ketika saya pertama kali belajar Alkitab beberapa tahun yang lalu, doktrin Tritunggal merupakan salah satu masalah yang paling kompleks yang saya
harus hadapi. Saya tidak pernah memecahkannya secara lengkap, karena itu mengandung sebuah aspek misteri, dan saya tidak memahaminya secara total sampai hari ini. Saya menerimanya sebagai sebuah wahyu dari Allah, menjelaskan dan mengilustrasikan Trinitas adalah salah satu tugas yang paling sulit bagi seorang Kristen. Wow, tentunya Anda membaca pernyataan dari pendeta Billy Graham tersebut, spontan berkata, pasti ajaran Tritunggal bukanlah ajaran Alkitab. Jika seorang Billy Graham saja mengatakan bahwa menjelaskan dan mengilustrasikan ajaran Trinitas itu sulit, apalagi si Awi, admin channel ini yang bukan siapa-siapa. Marilah kita pulang dan terimalah ajaran Saksi Yehova dengan sukarela dan sebagai sebuah kebenaran. Tetapi tunggu dulu, jika Anda tetap berada di channel ini, saya akan jelaskan mengapa ajaran Tritunggal yang melampaui akal manusia untuk memahaminya itu justru sebenarnya adalah murni berdasarkan Alkitab. Sedangkan ajaran tentang Allah yang masuk akal justru tidaklah Alkitabiah, Allah rekaan manusia, seperti yang dijelaskan dalam kitab Roma pasal 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Mari saya jelaskan mengapa ajaran Tritunggal yang di luar akal manusia itu bisa dipahami. Bahasan pertama adalah sikap orang Kristen memahami dan mengimani ajaran Alkitab. Banyak saksi-saksi Yehova, bahkan orang Kristen anti Tritunggal, mengaku percaya 100% kepada Alkitab sebagai firman Allah. Tetapi saat yang sama mengatakan bahwa mereka menolak Tritunggal dengan alasan bahwa ajaran itu tidak masuk akal. Menurut saya, pernyataan tersebut menggelikan. Mengapa? Karena jika memang percaya 100% Alkitab, maka semestinya apapun juga yang dinyatakan Alkitab, walaupun itu sulit dipahami secara akal manusia atau suprarasional, tetapi tetap harus diyakini kebenarannya. Kecuali tentunya jika tidak didasarkan kepada Alkitab, maka perkaranya menjadi lain. Nah, banyak loh hal-hal yang dicatat di dalam Alkitab melampaui akal manusia atau suprarasional untuk dipahami. Misalnya saja tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria. Apakah proses kehamilan Maria bertentangan dengan medis dan bahkan akal sehat? Nampaknya iya, karena secara medis dan rasional, seorang wanita tidak mungkin bisa hamil tanpa terjadinya pembuahan dari seorang pria. Apakah Saksi Yehova dan anti Tritunggal menolak peristiwa tersebut? Tentunya tidak, bukan? Demikian juga halnya dengan ajaran Allah Tritunggal. Sikap yang benar dalam memahami ajaran Tritunggal adalah meskipun ajaran itu melampaui akal manusia untuk memahaminya, tetapi jika Alkitab mengajarkannya konsep Tritunggal, maka kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada 100% Alkitab sebagai firman Allah, maka kita wajib mempercayainya. Bagaimana kita memahami hal yang di luar akal manusia atau suprarasional? Alkitab memang banyak mengajarkan agar kita menggunakan daya nalar untuk menguji segala sesuatu. Kita bisa mempercayai sesuatu karena kita bisa memahami sesuatu itu dengan daya nalar kita. Tetapi untuk hal-hal yang bersifat suprarasional, maka iman mendahului pengertian. Mengapa beriman lebih dahulu, baru kita bisa mengerti? Jika kita lebih dulu menguji dengan daya nalar agar kita bisa mengerti semua hal yang suprarasional di dalam Alkitab, maka kita pasti akan menolaknya, karena semua yang dinyatakan oleh Alkitab di luar kemampuan akal kita untuk memahaminya.
semua yang dicatat Alkitab menjadi tidak masuk akal. Contohnya adalah tentang kelahiran Kristus yang supra-rasional itu. Apakah kita akan mempelajari dan mengujinya lebih dulu agar kita memperoleh pengertian, baru kemudian kita percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Alkitab adalah benar adanya? Saya yakin kita tidak akan mungkin memperoleh jawabannya secara logika, bukan? Di dalam sejarah pun tidak ada peristiwa yang sama dengan kelahiran Kristus, bukan? Tetapi jika kita mengimaninya lebih dulu, karena memang Alkitab mengajarkannya, maka Roh Kudus yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kita harus mengimaninya lebih dulu bahwa kejadian-kejadian tersebut memang benar-benar terjadi sesuai dengan kitab suci. Baru setelah itu kita memperoleh pengertian. Demikian juga halnya dengan pemahaman doktrin Tritunggal. Kita harus mengimaninya dulu, bukan beriman secara membabi buta. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab memang mengajarkannya. Setelah itu, Roh Kudus yang akan membimbing kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian. Jika Anda seorang Kristen dan beroleh berkat dari channel ini dan ingin memberikan dukungan semangat kepada saya untuk terus membongkar kesesatan ajaran saksi Yehova, silakan subscribe dan tekan loncengnya untuk memperoleh video berikutnya. Dan jika Anda menyukai topik video ini, silakan like dan jangan lupa share channel ini kepada saudara seiman lainnya agar mereka dapat terhindarkan dari penyesatan saksi-saksi Yehova. Kedua, apa itu misteri dan kemisteriusan Allah Tritunggal? Tahukah Anda bahwa banyak hal tentang atribut dan diri Allah yang tidak kita ketahui sama sekali? Misalnya jika kita bicara salah satu aspek atribut yang Allah miliki dan tidak dimiliki oleh makhluk lainnya, yaitu kemahahadirannya, yaitu di mana Allah bisa hadir dengan seluruh keberadaannya di mana-mana pada waktu yang bersamaan. Kita bisa tahu Allah itu maha hadir karena Alkitab mengatakannya di kitab Mazmur 139 ayat 7-12. Di sini Daud bertanya, apakah ada tempat di mana seseorang dapat melepaskan dirinya dari hadirat Allah? Jawabannya jelas tidak. Ayat 8 mengatakan bahwa kemahahadiran Allah tidak dibatasi oleh ruang. Ayat 9 mengatakan bahwa tidak kalah oleh kecepatan. Ayat 11-12 mengatakan bahwa kemahahadiran Allah tidak dipengaruhi oleh gelap. Tetapi ada hal yang lebih mendalam lagi dari sisi kemahahadiran Allah ini yang tidak kita ketahui. Misalnya, bagaimana Allah melakukannya? Apa sih teknologi yang digunakan Allah? Bagaimana mekanisme kerjanya sehingga sedemikian hebat? Bisakah kita mengetahui lebih detail lagi selain dari Mazmur 139 itu? Jika Anda sedang menyaksikan video ini, bisakah Anda menjelaskan kepada saya hal-hal tersebut? Jika tidak bisa, mengapa tidak bisa? Coba renungkan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tersebut terkesan menyeleneh. Tetapi coba renungkan. Kita tidak tahu mekanisme cara Allah bisa maha hadir. Tetapi kita yakin bahwa Allah bisa melakukan semua hal itu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakannya di Mazmur 139. Dan uniknya, kita mempercayainya bahwa Allah mampu melakukannya. Sekali lagi, kita bicara tentang iman mendahului pengertian. Demikian juga Allah Tritunggal. Ada sebagian aspek dari Allah Tritunggal yang dinyatakan oleh Alkitab, dan ada sebagian aspek lainnya yang tidak dinyatakan oleh Alkitab, sehingga orang Kristen tidak bisa menjelaskannya dengan rasionya. Nah, hal-hal yang tidak bisa dipahami dengan logika, tetapi bersumber dari Allah, oleh para teolog disebut sebagai sebuah misteri. Dan saya ingin mengajak Anda memahami arti kata misteri, karena ini penting bagi kita untuk memahaminya.
Kita lihat dari buku pemahaman Alkitab terbitan Lembaga Menara Pengawal di bawah judul Rahasia Suci yang merupakan terjemahan dari kata bahasa Yunani Mysterion. Buku itu mengatakan sesuatu yang berasal dari Allah yang disimpan sampai waktu yang Ia tentukan dan hanya disingkapkan kepada orang-orang yang Ia pilih untuk diberitahu. Mengapa kita perlu memahami definisi kata misteri sesuai dengan konteks Alkitab? Karena definisi kata misteri secara umum berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia berbeda dengan konteks Alkitab. Dalam pemahaman secara umum, kita memahami arti kata misteri sebagai sesuatu yang belum jelas, sehingga masih menjadi sebuah rahasia. Sedangkan dalam konteks Alkitab, arti misteri adalah sesuatu yang berasal dari Allah, yang disimpan sampai waktu yang Ia tentukan, dan hanya disingkapkan kepada orang-orang yang Ia pilih untuk diberitahu. Jadi, ketika teolog mengatakan konsep Allah Tritunggal itu adalah sebuah misteri, bukan berarti ajaran Tritunggal itu belum jelas sehingga menjadi rahasia. Tetapi konteks Alkitabnya adalah ajaran Tritunggal itu berdasarkan Alkitab, tetapi disimpan sampai waktu yang Ia tentukan untuk disingkapkan. Untuk lebih jelasnya, kemisteriusan tentang Allah Tritunggal, saya memberikan contoh kecil saja, yaitu keyakinan orang Kristen bahwa Yesus sebagai Allah. Artinya, jika Yesus adalah Allah, berarti Yesus juga harus memiliki atribut atau kualitas yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Lalu, di mana Alkitab mengajarkan bahwa Yesus memiliki atribut Allah itu? Misalnya, Matius 18 ayat 20 mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mungkin bagi orang awam perkataan Yesus itu tidak memiliki arti apa-apa, tetapi coba renungkan baik-baik. Murid Yesus di dunia ini ada ratusan juta orang dan tersebar di seluruh pelosok dunia, dari kota kecil sampai metropolitan atau megapolitan. Bagaimana mungkin Yesus bisa ada di tengah-tengah muridnya yang berdoa kepadanya di tempat yang berbeda, tetapi di waktu yang bersamaan? Jadi, dari Matius 18 ayat 20 kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus itu juga maha hadir, karena bisa berada di tempat yang berbeda-beda pada waktu yang bersamaan. Ini berarti Yesus juga memiliki atribut atau kualitas yang hanya dimiliki oleh Allah saja, yaitu maha hadir. Nah, ini uniknya dan menjadi sebuah kontroversial, yaitu jika kita tanya lebih lanjut. Pertanyaan bagaimana Yesus memiliki atribut kealahannya itu, dan bagaimana relasi kealahan yang dimiliki Yesus dengan Allah Bapa? Apakah berarti ada 2 Allah? Padahal Yesus mengatakan di Markus 12 ayat 29, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, hubungan relasi kealahan Yesus dengan Bapaknya tidak dinyatakan oleh Alkitab. Oleh karena itu, teolog mengatakan ajaran Tritunggal adalah sebuah misteri. Di satu aspek, Alkitab mengajarkan kemahahadiran Yesus di Matius 18 ayat 20. Tetapi di satu aspek yang lain, Alkitab tidak menjelaskan hubungan relasi kealahan Yesus dengan Bapaknya. Pemahaman Allah Tritunggal yang demikian disebut sebagai pemahaman yang melampaui akal manusia untuk memahaminya secara rasio, akan tetapi bisa dimengerti oleh iman karena Alkitab mengajarkannya. Apakah Anda telah sedikit tercerahkan? Jika ya, silakan like video ini ya. Tentunya apa yang saya sampaikan di sini belumlah lengkap. Masih perlu penjelasan lebih jauh lagi di dalam video-video berikutnya tentang Allah Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati.